Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kembali lagi kita membahas soal matematika realistik atau soal matematika cerita ya. Ini masih materi operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini ada contoh soalnya. Bagi kalian yang ingin mencoba terlebih dahulu, sebelum dijelaskan boleh kalian kerjakan dulu, kalian pause dulu video ini, ketika sudah selesai baru dilanjut dan kita cocokkan. Atau kalian yang ingin mendengarkan penjelasannya, polanya, boleh. Oke. Ya, kita baca dulu soalnya. Sebotol minuman dimasukkan ke dalam kulkas yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius. Ketika dikeluarkan dari kulkas, suhu minuman tersebut naik 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Suhu minuman setelah 12 menit adalah, kalau pola seperti ini anak-anak, maka yang ditanya adalah suhu terakhir ya, suhu setelah 12 menit. Nah, berarti kita harus tahu suhu awalnya berapa. Kita baca dulu. Sebotol minuman dimasukkan ke dalam kulkas yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius. Berarti ini adalah suhu awal ya. Negatif 6 derajat Celcius ini adalah suhu awal. Berarti kita tulis negatif 6. Lalu ya, selanjutnya karena ini yang ditanya adalah suhu akhir, maka penjumlahan ya, karena penjumlahan. Karena yang ditanya adalah suhu akhir. Kalau sebelum berarti pengurangan. Nah, ini ya. Lanjut. Lalu kita harus tahu juga nih ya, selama 12 menit itu terjadi berapa kali perubahan, berapa kali kenaikan. Kenaikan itu terjadi setiap 3 menit. Maka polanya adalah ya, 12 dibagi berapa? Dibagi 3 menit, karena setiap 3 menit itu berubah gitu ya. Lalu dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena setiap 3 menit itu berubah ya, naik suhunya 2 derajat Celcius. Berarti dikali 2. Nah, berarti kita tutup kurung. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita kerjakan yang ini dulu anak-anak nih ya, yang ada di dalam kurung, yang asosiatif dulu ya. Nah, ini ada pembagian, ada perkalian. Ingat, pembagian dan perkalian itu sejajar, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri alias yang paling awal, yaitu 12 dibagi 3 ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, kita turunkan lagi ya. Nah, negatif 6 ditambah 4 dikali 2. Di sini ada penjumlahan, di sini ada perkalian. Mana terlebih dahulu yang dikerjakan? Oke, betul. Perkalian terlebih dahulu, berarti 4 dikali 2 sama dengan berapa? 8. Oke, good ya. Nah, baru dijumlah ya. Negatif 6 ditambah 8 ya, sama dengan berapa? Sama dengan 2. Berarti suhu terakhir adalah 2 derajat. Nah, di sini ada contoh soal yang saya buat sendiri ya. Polanya adalah demikian ya. Sebuah penanak nasi mula-mula bersuhu 30 derajat Celcius. Setelah diaktifkan, suhu penanak nasi tersebut meningkat 5 derajat Celcius per menit. Jika suhu yang dibutuhkan untuk menanak nasi dengan sempurna adalah 100 derajat Celcius ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanak nasi dengan sempurna? Nah, yang di sini ya, pada contoh pola ini yang ditanya adalah waktunya ya. Tapi kita harus tahu dulu, pertama-tama kalau ada soal seperti ini, yang perlu kita ketahui adalah selisih antara suhu awal dan suhu matangnya ya. Dan suhu matangnya itu berapa ya, gitu ya. Jadi suhu matangnya itu berapa? Nah, di sini ya,
kita langsung ngasih saja, kita cari selisihnya ya. Selisihnya berarti suhu 100 derajat ya dikurang 30 derajat. Nah, lalu ya, ini kita selesaikan terlebih dahulu, maka kita asosiatifkan. Lalu kemudian hasilnya ya dibagi berapa? Dibagi per menit naiknya berapa derajat? Berarti dibagi 5 ya. Bagi 5. Sederhana ya. Ini dari soal yang rumit seperti ini pengerjaannya hanya gini aja anak-anak. Nah, lalu ya berapa? Nah, ini kita kerjakan. Ya. 100 dikurang 30 sama dengan 70 ya. 70 dibagi 5 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 14 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 14 menit ya. 70 dibagi 5 sama dengan 14. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 14 menit. Nah, begini saja cara pengerjaannya. Jadi tidak rumit. Pertama yang kita hitung adalah selisih dari ya suhu matang sempurna dan suhu awal, lalu dibagi kenaikan suhu ya, karena ini kan per menit 5 derajat Celcius. Demikian anak-anak, semoga mudah dipahami. Salam. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 3 nih, contohnya sepotong daging ketika keluar dari dalam kulkas bersuhu negatif 4 derajat Celcius. Suhu daging tersebut naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Suhu daging setelah 12 menit adalah oke. Ya. Ini yang ditanya adalah suhu setelah 12 menit. Pertama-tama polanya seperti sama yang tadi ya. Kita lihat dulu suhu awalnya. Suhu awalnya berapa? Negatif 4 ya. Negatif 4. Lalu ya, karena ini ditanya suhu setelah 12 menit, berarti ya dijumlah ya. Dijumlah berapa? Nah, 12 menit ini anak-anak ya, kita harus tahu tadi ya kenaikannya itu berapa kali ya. Jadi di sini ada tulisannya 12 menit. Nah, di sini ada 4 menit. Nah, sama-sama menit kan. Jadi setiap 4 menit itu naik 3 derajat. Berarti ya 12 dibagi 4 ya, lalu dikali 3 ya. Kenapa dikali 3? Karena naik 3 derajat setiap 4 menit ya. Nah, kali 3 di sini. Oke. Nah, lalu kita kerjakan dulu nih yang asosiatif ini ya. 12 dibagi 4 3 ya. Lalu turun. Nah, setelah itu baru 3 dikali 3 berapa? Sama dengan 9 ya. Nah, negatif 4 ditambah 9 sama dengan berapa? Yap, 5. Berarti jawabannya adalah 5 derajat Celcius ya. Jadi setelah 12 menit daging tersebut ya, berapa derajatnya? 5 derajat Celcius. Nah, demikian. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, baik, kita ke soal selanjutnya ya. Ini soal nomor 3. Diketahui suhu udara di dalam ruang pendingin adalah negatif 6 derajat Celcius ya. Jika suhu udara di luar ruangan pendingin pada saat itu adalah 32 derajat Celcius, selisih selisih suhu udara di luar dan di dalam ruang pendingin adalah, nah kalau ditanya selisih berarti ya ada jarak tuh ya. Jadi dari yang di dalam ke yang keluar. Nah, caranya gimana? Caranya supaya mudah, kita lihat dulu nih
ya, ada positif ada negatif. Jadi kita buat polanya adalah suhu yang positif terlebih dahulu ya 32 ya, dikurang ya negatif 6 ya. Nah kalau negatif, kalau pengurangan ketemu negatif sama dengan penjumlahan ya, jadi 32 ditambah 6 sama dengan 38. Nah, jadi selisihnya adalah rasius adalah 38 selisihnya. Nah demikian anak-anak, simple ya. Baik, kita bahas soal selanjutnya nih ya. Soal nomor 3. Bu Dewi membuat kue mangkuk sebanyak 148 buah. Sebagian kue dikemas dalam 18 wadah masing-masing berisi 6 kue. Bu Dewi telah menjual 11 kemasan kue dan 28 kue yang tidak dikemas. Sisa kue Bu Dewi adalah, nah, ya pertama kita lihat ini ada pola menjebak ya, makanya kita harus cermati betul anak-anak, ada yang perlu digunakan, ada yang tidak perlu digunakan. Pertama yang perlu kita harus ketahui adalah total keseluruhan kue ya, total keseluruhan kue ya, total keseluruhan kue adalah 148 buah. Nah kemudian ya di sini ada tulisan sisa ya, berarti ini adalah pengurangan ya, pengurangan. Lalu dikurang berapa? Dikurang berapa? Sebagian dikemas ya, ini adalah kata jebakan. Sebagian kue dikemas dalam 18 wadah masing-masing berisi 6 kue ya. Ini adalah kalimat jebakan ya. Kalimat ini sebenarnya nggak perlu dihitung tapi bersifat informasi. Informasinya apa? Informasinya bahwa masing-masing wadah berisi 6 kue. Nah selanjutnya Bu Dewi telah menjual 11 kemasan ya, berarti tadi masing-masing kemasannya berapa ya, masing-masing kemasan berisi 6 kue, berarti karena terjual 11 kemasan berarti 11 dikali 6. Nah ya, kemudian selain 11 kemasan, Bu Dewi juga menjual yang tidak dikemas. Berapa yang tidak dikemas? Yang tidak dikemas adalah 28. Nah begini, jadi yang kita kerjakan dulu yang ini nih anak-anak nih ya. Jadi 11 dikali 6 sama dengan 66. Jadi 148 ya dikurang 66 dikurang 28. Nah kita kerjakan dulu seperti biasa ya. Yang ini sama dengan berapa? Yap ya, sama dengan 82 ya, 82. Jadi 148 dikurang 66 sama dengan 82. 82 dikurang 28 ya berapa? Sama dengan, oke, berapa? Nah betul sekali anak-anak, 54. Berarti sisa kue Bu Dewi adalah 54 kue ya. Demikian anak-anak ya, jangan sampai kita terjebak. Ini kalimatnya bersifat informasi ya, jadi tidak perlu dihitung. Informasinya apa? Masing-masing berisi 6 kue. Jadi begitu. Ada kalimat yang perlu kita jadikan kalimat matematika, ada yang bersifat informasi. Oke anak-anak, demikian penjelasan tentang operasi hitung bilangan bulat dalam bentuk soal cerita atau matematika realistik. Jika ada hal yang perlu kalian tanyakan, mau kalian tanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar, atau kalian tuliskan kesan, atau kalian pengen tuliskan soal biar berbagi dengan teman kalian. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.